Oke, kali ini kita akan membahas materi tentang limit. Sebelum kita masuk ke soal-soalnya, kita harus memahami dulu sifat-sifat limit. Di sini saya sudah menuliskan ada 8 sifat yang harus dihafalkan dan harus memahami. Yang pertama adalah limit K dengan X mendekati C. Kalau bentuknya seperti ini, tidak ada unsur X-nya, maka kita tuliskan saja K. K sebagai konstanta. Nanti ada K yang sebagai koefisien. Kemudian nomor 2, limit X dengan X mendekati C. Maka setiap X yang ada di sini, kita ganti dengan C. Maka hasilnya C. Kemudian nomor 3, ada limit K kali Fx dengan X mendekati C. K di sini bukan sebagai konstanta, melainkan sebagai koefisien. Kalau koefisien, kita bisa keluarkan saja, keluar limit. Seperti ini. Kemudian kita bisa tulis menjadi K kali limit Fx dengan X mendekati C. Lalu kita bisa mengerjakan dengan cara yang nomor 2. Kemudian nomor 4, di sini saya gabung penjumlahan dan pengurangan karena sifatnya sama. Yaitu apabila limit Fx plus minus ditambah atau dikurang oleh Gx dengan X mendekati C sama dengan limit Fx dengan X mendekati C plus minus limit Gx dengan X mendekati C. Kemudian di sini nomor 5 ada perkalian limit Fx kali Gx dengan X mendekati C. Maka kita bisa pisahkan menjadi limit Fx dengan X mendekati C dikali limit Gx dengan X mendekati C. Kemudian nomor 6 di sini ada pembagian. Di sini agak berbeda dengan nomor 5, tapi hampir mirip. Cuman ada satu syarat yang harus dipenuhi. Perhatikan di sini ada limit Fx per Gx dengan X mendekati C. Maka kita bisa pisahkan lagi menjadi limit Fx dengan X mendekati C per limit Gx dengan X mendekati C. Tetapi dengan syarat limit Gx X mendekati C tidak boleh sama dengan 0. Apabila di bawah ini, di penyebut ini bernilai 0, maka tak terdefinisi, tidak bisa dihitung. Nomor 7. Di sini ada perpangkatan limit Fx dipangkatkan N dengan X mendekati C. Maka kita bisa ubah menjadi limit Fx dengan X mendekati C, kemudian baru dipangkat. Jadi kita operasikan dulu yang di dalam ini, nanti hasilnya dipangkatkan. Serupa dengan perpangkatan, di akar pun sama. Limit akar pangkat N dari Fx dengan X mendekati C bisa kita tulis menjadi akar pangkat N dari limit Fx dengan X mendekati C. Tetapi ada satu syarat, yaitu limit Fx X mendekati C harus lebih dari sama dengan 0. Berarti tandanya apa? Tidak boleh negatif, karena di dalam akar itu tidak boleh negatif. Kalau negatif nanti termasuknya bilangan imajiner. Begitu. Baik, kita langsung masuk ke sub selanjutnya. Oke, kita akan membahas 4 sifat pertama dahulu. Di sini diketahui ada limit 5 dengan X mendekati 2. Karena di dalam sini tidak memiliki X sebagai pengubahnya, maka 5 ini dianggap konstanta. Sehingga kita bisa langsung jawab saja dengan 5. Oke, sekarang nomor 2. Limit X dengan X mendekati 7. Ya sudah, karena sudah sesuai, ada X, dan pengganti X-nya sudah ada yaitu 7, maka kita inputkan saja dengan 7. Kemudian, di sini nomor 3 ada limit 2x kuadrat dengan X mendekati 3. Ingat bahwa 2 ini sebagai koefisien dan X kuadrat ini sebagai variabel. Maka ini 2 ini bisa dikeluarkan dari limit. Maka 2 kali limit X kuadrat dengan X mendekati 3. Hasilnya adalah 2 dikali 3-nya masukkan ke X. 2 kali 3 pangkat 2. Yaitu 2 kali 9. Hasilnya adalah 18. Selanjutnya, nomor 4. Di sini saya langsung menggabungkan sifat penjumlahan dan sifat pengurangan.
Kita kerjakan di bawah saja. Maka limit x kuadrat dengan x mendekati 1 ditambah limit x dengan x mendekati 1 dikurangi limit 3 dengan x mendekati 1. Oke, karena sudah seperti ini, maka kita bisa inputkan x ini ke dalam x ini. Menginputkan nilai x ini ke dalam x ini dan menginputkan nilai x ini terhadap 3. Nah, kasus yang ini hampir sama dengan yang nomor 1. 1 ini kita masukkan ke dalam x ini sehingga hasilnya adalah 1. 1 ini juga dimasukkan ke dalam x ini, hasilnya juga 1. 1 ini tidak bisa dimasukkan ke dalam 3 karena 3 itu bukan x. Sehingga sesuai dengan nomor 1, kita tulis saja dengan dikurangi 3. Hasilnya adalah negatif 1. Baik, kita langsung ke sifat selanjutnya. Di sini ada sifat perkalian limit. Maka kita langsung saja menggunakan sifatnya adalah limit x min 2 dengan x mendekati 1 dikali limit x plus 2 dengan x mendekati 1. Kalau sudah begini bagaimana? Ya sudah, langsung inputkan saja nilainya. 1 ke dalam sini, 1 kurangi 2 adalah min 1. 1 tambah 2 hasilnya 3. Hasilnya adalah 2. Oke, kita langsung nomor 6. Apabila ada limit pembagian seperti ini, maka kita bisa pisahkan dengan cara limit x plus 1 dengan x mendekati 0 dibagi dengan limit x min 2 dengan x mendekati 0. Maka setelah seperti ini, kita bisa langsung inputkan saja x-nya. Masukkan ke sini 0, 0 tambah 1 adalah 1 per 0 masukkan 0 kurangi 2 min 2, atau kita bisa tulis menjadi min setengah. Oke, lanjut kita ke nomor 7 adalah limit yang dikuadratkan. Maka kita bisa tulis ulang menjadi limit 2x plus 1 dengan x mendekati 1 kuadrat. Jadi kita selesaikan dulu yang di dalam baru dikuadratkan. Ya udah, kita langsung inputkan saja dengan 1. 2 kali 1 2 tambah 1 3. 3 pangkat 2 adalah 9. Nomor 8. Sama halnya dengan nomor 7, kita pangkatnya nanti saja. Setengah kan pangkat, akar itu kan pangkat setengah. Jadi kita bisa tulis menjadi akar limit x dengan x mendekati tahingga. 2. Nah, pertanyaannya, akar ini kita bisa tulis ulang dengan berapa? Ya dengan pangkat setengah. Menggunakan kurung ini nanti dipangkatkan setengah. Atau kalau kamu nggak mau ya tetap menggunakan akar saja. Nah, kita langsung masukkan angkanya. 2 berarti adalah akar 2. Selesai. Kita masuk ke contoh yang tidak boleh terjadi dan kita harus melakukan ubah bentuk. Yuk kita lanjut. Sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, kita akan masuk hal-hal yang tidak boleh dalam limit. Maka kita harus ubah bentuknya. Apabila limit dari fx itu menghasilkan gx itu menghasilkan 0 per 0 atau menghasilkan tahingga per tahingga, maka itu harus diubah. Karena apabila kita menemui 0 per 0 dan tahingga per tahingga, kita tidak mendapatkan
nilai akhirnya, maka kita harus ubah. Kemudian bentuk selanjutnya yang harus diubah bentuk apabila kita menemukan sebuah fungsi yang seperti ini. Tak hingga dikurangi tak hingga. Ini juga harus diubah. Oke, ini adalah hal yang paling umum yang akan keluar dalam limit. Kalau limit hasilnya adalah 0 per 0 atau tak hingga per tak hingga atau tak hingga kurangi tak hingga, maka kalian harus mengubahnya ke dalam bentuk lain. Oke, sekarang kita masuk ke dalam contohnya. Oke, dalam kasus limit seperti ini akan menghasilkan 0 per 0 apabila kita inputkan 2 terhadap semua X. Perhatikan di sini, hasilnya adalah 2 kurangi 2 per akar 2 kurangi akar 2. Hasilnya adalah 0 per 0. Maka hal-hal yang seperti ini dilarang dalam limit. Maka cara mengerjakannya bagaimana? Kita mengubah bentuknya. Di sini saya akan memberikan 3 cara. Yang pertama, ini cara pertama adalah mengubahnya dalam bentuk yang bisa dicoret. X min 2 itu bisa ditulis menjadi akar X min akar 2 dikali akar X ditambah 2, ditambah akar 2 dibagi dengan akar X kurangi akar 2, di mana X mendekati 2. Nah, di sini ada hal yang sama, maka kita bisa coret saja. Hasilnya adalah limit akar X ditambah akar 2 dengan X mendekati 2. Maka apabila kita inputkan 2 ini terhadap X-nya, maka hasilnya tidak 0 per 0. Hasilnya adalah akar 2 ditambah akar 2, hasilnya menjadi 2 akar 2. Kemudian, cara selanjutnya di sini ada cara kedua. Limit X min 2 akar X min akar 2 dengan X mendekati 2. Kita mengalihkan lawan dari penyebutnya. Begitu. Nah, lawan itu apa? Lawan itu apabila terdapat A plus B, maka lawannya adalah A min B. Maka, dari hal tersebut kita bisa ubah dengan cara mengalihkan lawan penyebut, yaitu akar X ditambah akar 2 dikali dengan akar X ditambah akar 2. Yang atas menjadi limit X min 2 dikali dengan akar X ditambah akar 2. Yang bawah ini hasilnya adalah X min 2 dengan X mendekati 2. Di sini ada yang bisa coret. Hasilnya adalah limit akar X ditambah akar 2 dengan X mendekati 2. Kita bisa inputkan menjadi akar 2 ditambah akar 2, hasilnya sama, yaitu 2 akar 2. Kemudian, cara yang ketiga ini adalah cara yang mungkin paling sederhana, yaitu dengan cara diturunkan. Limit X min 2 akar X min akar 2 dengan X mendekati 2. Maka kita turunkan masing-masing. Yang atas kita turunkan, yang bawah juga kita turunkan dengan menggunakan aspek A X pangkat N diturunkan menjadi N kali A kali X pangkat N min 1. Maka yang atas kita bisa tulis ulang menjadi limit, di sini A-nya 1 ya, 1X. Tapi kalau 1 tidak usah ditulis, N-nya juga di sini 1. Maka kita tidak usah tulis. Hasilnya adalah 1. Yang bawah sekarang, per
akar X. Akar X ini sama saja X pangkat setengah. Perhatikan di sini. Apabila di sini setengah kemudian dikurangi 1, maka hasilnya adalah negatif setengah. Kalau pangkatnya negatif, maka yang tadinya di pembilang menjadi penyebut, ataupun dari penyebut menjadi di pembilang. Hasilnya apa? Hasilnya adalah, kalau kita coret-coret di sini, X pangkat setengah itu menjadi setengah dikali X pangkat min setengah. Atau kita bisa tulis menjadi 1/2 X pangkat setengah. Atau sama saja dengan 1/2 akar X. Ya, jadi ini kita bisa tulis menjadi 1/2 akar X. Lalu nasib min 2 dan min akar 2-nya bagaimana? Kalau diturunkan, min 2 itu menjadi 0. Tidak usah ditulis. Akar min 2 apabila diturunkan juga hasilnya 0. Karena tidak memiliki variabel yang berbentuk X. Maka kita hanya operasikan yang memiliki variabel X saja. Oke, kita teruskan. X mendekati 2. Maka kita bisa ubah bentuknya menjadi limit. Ini saya hapus dulu. Limit 2 akar X dengan X mendekati 2, hasilnya juga sama, yaitu 2 akar 2. Oke, sekarang kita masuk ke limit tak hingga. Di sini ada dua bentuk. Bentuk pertama adalah tak hingga per tak hingga. Yang kedua nanti ada bentuk tak hingga kurangi tak hingga. Nah, bentuk yang seperti itu tuh bentuk yang harus dihindari dalam limit. Sehingga kita harus memperhatikan ini. Kalau hasilnya adalah tak hingga per tak hingga, maka kamu harus hafal ketentuan ini. Limit an x pangkat n ditambah an min 1 kali x min 1 x pangkat n min 1 ditambah a n min 2 dikali x pangkat n min 2 ditambah dan seterusnya sampai terserah, dibagi dengan pm kali x pangkat m ditambah p m min 1 kali x pangkat m min 1 ditambah p m min 2 x pangkat min 2 ditambah dan seterusnya. Dengan x mendekati tak hingga adalah hasilnya sebuah limit. Kita belum tahu. Nah, sekarang kita harus menentukan jawabannya menggunakan ketentuan-ketentuan sebagai berikut. L akan memiliki 3 nilai. Yang pertama 0, A per P, dan tak hingga. Dia akan bernilai 0 apabila derajat yang di atas ini atau pangkat yang di atas ini lebih kecil daripada pangkat yang di bawah. Kalau pangkatnya sudah kelihatan seperti itu, ini lebih kecil, ini lebih besar nilainya, maka limitnya bernilai 0. Kalau derajatnya sama, di sini misal 3, di sini 3, maka yang kita perhatikan hanyalah koefisien dari yang berderajat paling tinggi tadi, yaitu A per P. Kemudian yang ketiga, apabila derajat di atas itu lebih tinggi, lebih besar nilainya daripada derajat di bawah, maka nilainya tak hingga. Hanya itu jawabannya, tidak ada yang lain. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soalnya. Oke, saya di sini sudah memiliki 3 buah contoh soal yang akan mengikuti hasil dari limit yang sudah kita jelaskan tadi. Yang pertama, ada limit 3x kuadrat plus 2x plus 1 dibagi dengan 4x pangkat 3 ditambah 1 dengan x mendekati tak hingga. Yang harus kita pahami pertama adalah kita melihat dulu derajatnya atau pangkatnya. Di sini pangkatnya adalah 2, dimulai dari 2, dan di sini dimulai dari 3. Dengan kata lain, n-nya kurang dari m. Kalau n-nya kurang dari m, maka jawabannya pasti 0. Sesederhana itu. Oke, sekarang yang kedua, perhatikan di sini. Derajatnya dimulai dari 3, yang di bawah juga dimulai dari 3. Maka yang kita perhatikan hanyalah koefisien yang di sini. 2 dan 3. Di sini adalah 2 per 3. Yang lain abaikan saja.
Yang terakhir, di sini kita mendapatkan bentuk yang lain, yaitu limit x pangkat 3 ditambah 1 dibagi dengan x kuadrat tambah 1 dengan x mendekati tak hingga. Kita selalu perhatikan derajatnya dimulai dari berapa. Yang atas dibagi 3, yang atas berderajat 3, yang bawah berderajat 2. Dengan kata lain, n lebih besar m. Atau n lebih dari m. Sehingga pastilah jawabannya tak hingga. Oke, kita lanjut ke bentuk selanjutnya, yaitu bentuk tak hingga kurangi tak hingga. Oke, sekarang ke bentuk berikutnya, yaitu bentuk nomor 2, yaitu tak hingga kurangi tak hingga. Nah, bentuk yang seperti itu harus dihindari, maka kita harus punya cara mengatasi supaya tidak menjadi tak hingga kurangi tak hingga. Di sini saya diberikan sebuah limit yang bentuknya adalah limit akar ax kuadrat plus bx plus c dikurangi akar px kuadrat plus qx plus r, di mana x-nya mendekati tak hingga sama dengan suatu limit. Kita belum tahu. Nah, limit itu akan memiliki 3 jawaban. Perhatikan di sini. Limit ini akan bernilai negatif tak hingga apabila kondisi koefisien A lebih kecil nilainya daripada koefisien B. Misal di sini 2, di sini 3. Kemudian, apabila koefisien A dan P nilainya sama, misalnya sama-sama 2, maka kita bisa berlaku rumusnya B min Q per 2 akar A. Yang ketiga, limit akan bernilai tak hingga apabila koefisien A lebih dari koefisien P. Oke, langsung saja kita ke contoh soalnya. Di sini saya sudah memiliki 3 buah contoh soal. Yang pertama, ada limit akar dari x kuadrat plus 2x plus 1 dikurangi akar 2x kuadrat plus 1 dengan x mendekati tak hingga. Nah, langsung saja kita ingat kembali, limit tak hingga kurangi tak hingga itu memiliki 3 jawaban. Dalam kondisi seperti ini, kita hanya memperhatikan koefisiennya saja dulu. Nah, di sini koefisiennya adalah 1x, dan di x1 x kuadrat, dan di sini 2x kuadrat. Sehingga kondisinya adalah A kurang dari P. Maka dia pasti bernilai negatif tak hingga. Kemudian, dalam kasus seperti ini, perhatikan saja koefisiennya. Di sini sudah 3, di sini sudah 3. Maka jawabannya kita langsung saja menggunakan formula B min Q per 2 akar A. Jadi B, Q, dan A itu yang mana? Nah, perhatikan lagi yang tadi bahwa A, B, C berada di limit yang sebelah kiri, P, Q, R ada di limit sebelah kanan. Nah, B itu yang mana? B itu yang ini. Koefisiennya dari X. Maka 2 dikurangi koefisien Q itu di sini. Di depannya X atau koefisiennya X yaitu 1. Per 2 akar A itu mana? A itu ini. Akar 3. Sehingga jawabannya adalah 1 per 2 akar 3. Atau kita bisa tulis ulang menjadi akar 3 per 6. Kemudian, perhatikan di sini, langsung saja kita perhatikan pada koefisiennya. Koefisien derajat yang tertinggi, A dan P. Ternyata di sini 2, di sini 1. Sudahlah memenuhi syarat A lebih dari P, sehingga jawabannya pasti tak hingga. Oke, demikian penjelasan tentang materi limit. Kita akan membahas soal untuk pertemuan selanjutnya. Terima kasih.